Tubiang Sumba bernama asli Niluh Ayu Sumbawati. Ia adalah seorang wanita Bali keturunan ningrat yang sangat mencintai tanah kelahirannya. Darah seni mengalir deras dalam tubuhnya. Selain piawai menari Bali dan pernah menjadi penari tetap di Istana Tampak Siring, ia juga seorang pelukis naturalisme yang handal. Lukisannya kebanyakan bertema alam, masyarakat, dan kehidupan di Bali. Hal itu pula lah yang mempertemukannya dengan suaminya. Niluh Ayu Sumbawati dan Konrad pertama kali bertemu saat Konrad ingin mencari tahu siapa pelukis sebuah lukisan berupa sesosok penari Bali yang diboyong oleh seorang koleganya ke Belanda. Konrad langsung terbang ke Bali untuk menemui sang pelukis. Betapa terkejutnya ia, karena sosok penari di dalam lukisan itu adalah sang pelukis itu sendiri. Niluh Ayu Sumbawati melukis foto dirinya saat sedang menari di Istana Tampak Siring. Saat mengunjungi galeri gadis itu, Konrad memandangi Niluh Ayu Sumbawati yang kala itu dia panggil Skat Sumba. Saat wanita itu sedang tenggelam dalam keasikannya melukis sebuah hamparan persawahan bertingkat yang menghijau. Kecantikan yang alami, kebaya Bali yang elok, tutur kata halus dan senyum yang selalu merekah, membuat Konrad jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Niluh Ayu Sumbawati. Beberapa bulan kemudian, mereka menikah dengan adat Bali yang meriah dan mewah. Lalu, Konrad memboyong istrinya ke Belanda dan mengadakan resepsi pernikahan lagi di sana. Hanya 1 bulan berada di Belanda, Niluh Ayu Sumbawati yang kemudian dipanggil Tubiang Sumba sudah tidak kerasan dan minta kembali ke Bali. Ia rindu keluarganya, rindu alam Bali, masyarakatnya, aroma dupa dan bunga kamboja, serta rindu membuat canang sari untuk sembahyang di depan rumah atau pura di dekat rumahnya. Konrad pun menyerah. Ia mengantar istrinya kembali ke Bali dan tinggal di sana sampai sekarang. Setahun setelah pernikahan itu, lahirlah putra sulung mereka. Disusul 3 tahun kemudian, sang putri kedua, lalu Kate Van Hasselt yang lahir 5 tahun kemudian. Awal pernikahan terasa berat bagi Tubiang Sumba dan Konrad. Jarak Indonesia dan benua Eropa membuat mereka sering tidak berjumpa dalam jangka waktu yang lama. Anak-anak mereka menjadi kurang dekat dengan sang papa. Tubiang Sumba dan Konrad memang sama-sama pribadi yang keras kepala dan ambisius dalam karir mereka. Itu sebabnya Tubiang bersikeras untuk tetap tinggal di Bali dan mengurusi galerinya setiap hari. Pertengkaran selalu timbul setiap kali Konrad membujuk istrinya untuk pindah ke Eropa. Hingga akhirnya Konrad pun menyerah. Ia mencintai sang istri dan tak ingin selalu bertengkar setiap kali bertemu dengannya. Ia menjadwalkan kepulangan ke Indonesia tiap 6 bulan sekali atau mengajak Tubiang Sumba untuk berwisata ke Eropa meski hanya maksimal 1 bulan saja. Karena di Eropa pun Tubiang Sumba selalu mengeluh ingin pulang karena rindu dengan galeri dan para karyawannya. Sebagai seorang keturunan dari keluarga ningrat, Tubiang Sumba masih tinggal di kediaman
yang disebutnya Puri. Ia mendirikan sebuah galeri lukisan di sebelah purinya dan di beberapa kota besar lain di Indonesia. Selain menjual dan memamerkan lukisan hasil karyanya, Tubiang Sumba juga menerima hasil karya pelukis lain untuk dititip jualkan. Di dalam galeri itu, Tubiang membuat sebuah studio khusus yang nyaman sebagai tempatnya untuk melukis. Ia lebih sering menghabiskan waktunya di sana ketimbang berada di Puri. Meski tak ada satupun anaknya yang tinggal di Puri, Tubiang Sumba tak pernah merasa kesepian. Setiap hari galerinya selalu ramai dengan pengunjung. Di dalam Puri pun, ia dilayani oleh beberapa orang asisten rumah tangga dan Mbok Dewi, seorang wanita yang selalu merawatnya. Mbok Dewi baru bekerja beberapa bulan lalu, menggantikan Mbok Lia yang berhenti bekerja. Tubiang Sumba yang tidak mudah percaya kepada orang lain, akhirnya langsung menyetujui pilihan Mbok Lia untuk mempekerjakan Mbok Dewi. Tugas wanita itu hanya merawat dan mempersiapkan keperluan Tubiang Sumba, serta menemani kemanapun majikannya itu pergi. Meski sudah duduk di kursi roda, namun Tubiang Sumba sama sekali tidak mengurangi kegiatannya. Ia masih sering mengikuti pameran, arisan, atau kumpul-kumpul dengan para sosialita lainnya. Dari ketiga orang anaknya, hanya si bungsu Kate yang berada di Bali dan rutin mengunjungi memenya seminggu sekali. Biasanya, Kate datang untuk menjemput sang meme untuk makan siang bersama di sebuah restoran dan mengobrol segala macam tentang karir dan keluarga mereka. Setelah menamatkan studinya di Belanda, Kate harus mengucapkan selamat tinggal kepada oma dan opanya, tempat selama ini ia tinggal, untuk kembali ke Indonesia. Ia kembali tinggal dengan sang meme, Tubiang Sumba, di purinya yang berada di Ubud. Kate mulai merintis sebuah studio foto dengan mengontrak sebuah bangunan di area Seminyak. 3 tahun kemudian, sang pemilik bangunan tersebut memperbolehkan Kate untuk membelinya. Semenjak itu, Kate mulai merenovasi dan memperluas bangunan studionya. 5 tahun kemudian, Kate sudah mempunyai beberapa cabang studio foto di Jakarta, Surabaya, dan Semarang, selain di Bali. Hanya beberapa bulan, Kate tinggal bersama memenya. Ia merasa tak punya privasi, karena sang meme selalu mengatur hidupnya untuk hal sekecil apapun. Selain itu, meme juga kerap kali menyertakan Kate dalam obrolan setiap kali teman-teman atau rekan bisnis meme datang. Suatu hal yang menjemukan bagi Kate, terutama saat ia sangat sibuk dan dikejar deadline. Ia hanya ingin masuk kamar dan beristirahat dengan nyaman, bukan untuk mengobrol lagi dengan orang-orang yang tidak ia kenal dan tak ada urusan dengannya. Akhirnya, Tubiang Sumba mengizinkan Kate untuk tinggal di apartemen yang ia sewa, dengan syarat Kate harus sering mengunjunginya minimal seminggu sekali. Kate langsung mengiyakan persyaratan itu. Ia sangat senang karena akhirnya bebas dari interogasi sang meme tiap kali ia pulang ke rumah. Letak apartemen itu hanya 10 menit dari studionya. Tidak begitu tenang karena masih di kawasan padat wisatawan. Namun Kate tak punya pilihan lain.
karena belum menemukan lokasi yang sesuai dengan seleranya. Tapi toh ia bisa mengakhiri sewa dan pindah dari sana kapanpun dia mau, bila memang sudah mendapatkan tempat yang diidamkannya. Studio Kate yang berada di lokasi strategis, yang dikelilingi oleh deretan restoran, kafe dan hotel, membuatnya banyak dikunjungi oleh klien dan mendapat banyak pelanggan. Apalagi letak pantai Seminyak yang hanya beberapa menit berjalan kaki dari studionya, membuat jalan di depan studio selalu sibuk dilewati lalu lalang wisatawan dari dan menuju ke pantai. Kate banyak menerima pekerjaan dari tempat usaha di sekitar studionya, seperti pembuatan foto untuk papan reklame, buletin, daftar menu, buklet hotel, buklet wahana wisata, majalah pariwisata, peragaan busana, dan proyek lainnya. Namun yang paling sering ia tangani adalah foto pemotretan untuk acara pernikahan dan event-event khusus yang diselenggarakan di Bali. Di studionya, Kate dibantu oleh 2 orang fotografer lain, Bram dan Andre. Selain mereka, Kate juga mempekerjakan seorang asisten bernama Sheila dan seorang pesuruh bernama Made. Sheila adalah seorang gadis berkebangsaan Perancis yang menawarkan diri untuk bekerja di studio Kate untuk menggantikan Julia. Sebelumnya, Julia sudah 2 tahun bekerja kepada Kate. Waktu itu, Kate yang sangat profesional merasa geram karena Julia mulai sering mangkir kerja tanpa alasan yang jelas. Tanpa pikir panjang, ia menerima lamaran pekerjaan Sheila dan memecat Julia. Gadis itu mengiyakan pemecatan pada dirinya tanpa protes sedikit pun. Untuk pemotretan pernikahan, Kate sering bekerja sama dengan Renata. Gadis asli Jawa itu mengelola sebuah wedding organizer yang kerap menggunakan Kate sebagai fotografernya. Sejauh ini, Renata bisa dibilang adalah seorang sahabat bagi Kate. Ia bisa bebas berbicara apa saja dengan gadis itu, termasuk urusan pribadinya. Mungkin juga ia adalah satu-satunya gadis yang dekat dengan Kate, namun tak pernah tidur dengannya. Gadis Yogyakarta ini baru beberapa tahun pindah ke Bali untuk mengembangkan bisnis wedding organizer-nya. Ia putus kuliah saat memasuki semester kedua karena masalah biaya. Ayahnya meninggal dunia saat Renata masih duduk di bangku SMP, meninggalkan sang istri dan 3 orang anak mereka. Awalnya Renata masih bisa membayar biaya kuliahnya dengan bekerja paruh waktu ke sana kemari. Namun karena waktu yang terbatas dan jumlah upah yang tak sepadan, akhirnya Renata memutuskan untuk berhenti kuliah dan merantau ke Bali. Bu Fatimah, ibunda Renata, menyambung hidup dengan cara menjaga kios batik milik tetangganya di Jalan Malioboro. Upah yang diterimanya hanya sekadar cukup untuk memberi makan ia dan 3 orang anaknya. Keputusan Renata untuk berhenti kuliah membuat hatinya pedih. Ia teringat saat sang suami berpesan padanya agar memberikan pendidikan setinggi-tingginya kepada anak-anak mereka. Namun Renata membesarkan hati ibunya. "Ndak apa-apa, Bu. Nanti kalau kerjaanku sudah stabil, aku janji akan lanjutkan kuliah lagi," ujar Renata menghibur hati sang ibu. Dengan terpaksa, Bu Fatimah merelakan si putri sulung meninggalkan tanah kelahirannya.
6 tahun perjuangannya meniti karir. Kini usaha Renata berbuah manis. Meski kantor yang dipakainya masih merupakan sewaan, namun setidaknya wedding organizer yang dikelolanya sudah punya nama di Bali. Ia mahir menggunakan sosial media untuk memasarkan jasanya. Kliennya banyak yang berasal dari luar negeri. Menurut mereka, Bali adalah lokasi sempurna untuk melangsungkan pernikahan dan sekaligus berbulan madu. Karena pelayanan yang bagus, Renata sering mendapatkan promosi bagus dari mulut ke mulut. Sejauh ini, belum ada klien yang kecewa atas jasa Renata. Di bisnis inilah 4 tahun yang lalu, yang bertemu dengan Kate dan menjalin kerjasama dengan pemuda itu. Sejak awal pertemuan mereka, Renata sudah jatuh hati kepadanya. Tapi ia tak ingin tersakiti dan lebih memilih bekerja secara profesional. Kate adalah pemuda berjiwa bebas yang tak menginginkan adanya suatu ikatan hubungan yang serius. Kebalikan dengan Renata yang dibesarkan oleh keluarga yang konservatif dan memegang norma ketimuran dengan ketat. Selain itu, keluarga Renata, terutama sang eyang kakung, adalah seorang penganut kejawen yang masih memegang teguh tradisi dan segala macam aturan di masyarakat Jawa. Beliau selalu memandang bibit bebet bobot seseorang bila mempunyai hubungan asmara dengan anak cucunya. Eyang kakung mempunyai indera keenam dan intuisi yang tajam. Sesuatu kemampuan yang dimiliki juga oleh Renata. Namun hanya keluarga dekat mereka saja yang tahu akan hal itu. Selama di Bali pun, Renata masih mempunyai kemampuan untuk menembus alam gaib. Namun, ia tak pernah memberitahu hal itu kepada siapapun, dan bahkan ia berusaha mengabaikan segala sesuatu hal yang tertangkap oleh indera keenamnya.